pagi. Jumpa lagi dengan Kak Iwana di Sekolah Minggu Online 31 Mei 2020. Kak Iwana berdoa, semoga adik-adik beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini, 31 Mei 2020, kita memperingati Hari Pentakosta untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi janjinya. Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk meneguhkan, menguatkan, menyertai dan menuntun kita. Seperti murid-muridnya pada saat menantikan turunnya Roh Kudus, mereka senantiasa berkumpul, berdoa bersama, memuji nama Tuhan bersama, dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita bersama-sama, bersatu hati, memuji nama Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian saat kami berkumpul, karena pada saat kita berkumpul, Roh Allah bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, mari kita awali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mohon Tuhan memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pimpin kami Tuhan supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belajar dari komunitas Taise. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih. Adik-adik, Tuhan Allah mengasihi murid-muridnya. Demikian Ia juga mengasihi kita. Untuk itu, Ia mengutus kita untuk saling mengasihi sesama kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Komunitas Taise adalah salah satu contoh komunitas di mana mereka mempraktekkan hidup saling mengasihi dengan sangat sederhana. Mereka berdoa bersama, memuji nama Tuhan bersama-sama, tanpa melihat latar belakang gereja dari anggota mereka. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus yang hidup bersama, saling mengasihi dan saling melayani. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk dapat mewujud nyatakan, untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, hidup yang mengampuni dan berbelas kasihan. Adik-adik, Kak Yuni akan menjelaskan bagaimana cara hidup murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu dan bagaimana komunitas Taise ini mempraktekkan hidup dengan penuh belas kasihan. Untuk dapat mengampuni,
tentu dibutuhkan hati yang penuh belas kasih. Kita angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, hidup saling mengasihi adalah salah satu tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk dapat saling mengasihi, mewujud nyatakan hidup kasih dalam kehidupan kita, mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan, berikanku hati. Kita mohon kepada Tuhan, kiranya Ia memberkati hati kita, mata, tangan, dan kaki kita untuk dapat mewujud nyatakan hidup saling mengasihi. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku, berikanku, berikanku hati-Mu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga dan mata kita untuk sabdanya. Kita angkat sebuah pujian, firman-Mu ku pegang selalu, sebagai komitmen kita di dalam menerima firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuni. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sudah 11 minggu kita berada di rumah,
Kita belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kakak berharap adik-adik tetap sehat, sukacita, dan semangat. Adik-adik, pada hari Minggu ini, tema kita adalah komunitas Teise, sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Tuhan berkenan menolong kami untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Tolonglah Kak Yuni untuk bercerita dengan baik sehingga kami semua boleh mengerti. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya firman Tuhan dapat kami simpan dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan buka firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, dan Asia, Pontus, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Nah, adik-adik, pada hari Minggu yang indah ini, kakak mau ajak adik-adik traveling, tur ke sebuah desa di sebuah negara. Negara itu benderanya berwarna biru, putih, dan merah. Dan di negara itu ada menaranya, Menara Eiffel. Negara manakah adik-adik? Ya benar, itu adalah negara Perancis. Kita akan ke sebuah desa di negara Perancis bernama Desa Teise. Ayo, ikuti kakak ya. Kita mau lihat ada apa di Teise. Di Teise ada sebuah gereja adik-adik. Kita mau berkunjung ke gereja di Teise. Namanya juga gereja. Pasti di gereja itu ada ibadah, ada memuji Tuhan, ada orang-orang yang sedang memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Namun adik-adik, gereja di Teise itu ada istimewanya. Apa ya istimewanya? Kakak baca di Google internet,
bahwa pada beberapa minggu musim panas pernah tercatat gereja These dihadiri oleh 5.000 anak muda dari 75 negara. Nah, adik-adik, mengapa banyak orang datang ke These? Mengapa anak-anak muda senang datang ke These? Kita akan coba masuk ke dalam gereja untuk melihat apa yang mereka kerjakan. Adik-adik, di dalam ruangan gereja yang sangat luas, duduk dengan tertib anak-anak muda dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, dan dari berbagai bahasa. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang merdu, syairnya pendek, dari kitab Mazmur dan Injil. Dinyanyikan dengan diulang-ulang, sehingga mereka semua bisa menyanyikannya. Nah, adik-adik, hari ini tanggal 31 Mei, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Apakah Hari Raya Pentakosta? Hari Raya Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Adik-adik, pada waktu itu di Yerusalem datang berbagai bangsa untuk merayakan Hari Pentakosta, hari pengucapan syukur. Ketika mereka berada di Yerusalem, di sebuah rumah, mereka mendengar ada tiupan seperti angin yang sangat keras di rumah itu. Sehingga mereka berkerumun di sekitar rumah itu. Di dalam rumah itu terdapat murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Dan tiba-tiba di atas kepala para murid itu ada lidah-lidah api yang bertebaran di kepala para murid. Hari itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Para murid dapat berbicara memuji-muji Tuhan yang dapat dimengerti oleh berbagai bangsa yang datang. Mereka bingung, ada apa ya? Roh Kudus telah memenuhi para murid, sehingga orang-orang yang mendengar bisa mengerti apa yang murid-murid itu katakan. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 tertulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, Roh Kudus datang ke dunia ini untuk mempersatukan orang percaya. Untuk kita semua dapat saling mengasihi dan menjadi satu di dalam Kristus. Dalam doanya, Tuhan Yesus berkata supaya kita menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Demikianlah doa Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, kita akan kembali ke These. Di These, adik-adik, kakak percaya itu adalah satu contoh pekerjaan Roh Kudus. Mengapa? Karena berbagai bangsa, dari berbagai negara, berbagai bahasa, bahkan sampai puluhan negara, 75 negara, dapat datang ke gereja di These untuk bersatu hati. Mereka berdoa. Mereka satu di dalam Kristus. Walaupun mereka tidak saling mengenal. Karena mereka juga datang dari berbagai aliran agama Kristen. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks. Tapi mereka disatukan oleh kasih Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, adik-adik, kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Adik-adik, gereja di These adalah sebuah komunitas. Apakah komunitas itu? Komunitas adalah sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun memiliki minat yang sama,
memiliki tujuan yang sama, saling berbagi, saling terbuka untuk saling membantu. Sekarang adik-adik, di These terdiri dari 100 orang bruder. Mereka berasal dari lebih dari 30 negara dengan latar belakang yang berbeda. Melalui keberadaannya, komunitas These merupakan sebuah tanda perdamaian bagi umat Kristen yang terpecah belah. Siapakah pendiri komunitas di These, adik-adik? Dia adalah Brother Roger. Brother Roger mendirikan komunitas These pada tanggal 16 Agustus 1940. Beliau adalah seorang pendeta. Ayahnya juga seorang pendeta Protestan di Swiss. Ketika itu Brother Roger berumur 25 tahun dan semboyannya adalah mencintailah dan ungkapkanlah cinta itu dengan hidupmu. Komunitas di These didirikan pada saat Perang Dunia Kedua. Brother Roger merasa sangat sedih karena manusia saling membunuh, saling membenci, saling menghancurkan. Brother Roger rindu untuk mendirikan sebuah komunitas di mana ada saling mengasihi, saling mengampuni antar umat Kristen. Karena Brother Roger percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dan mengasihi kita. Karena itu kita wajib saling mengampuni dan saling mengasihi. Ada 3 hal yang diutamakan. Brother Roger mengupayakan dalam komunitas These. Terdapat sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih. Sukacita. Adik-adik, kita bisa memilih tetap bersukacita atau mengeluh ketika menghadapi masalah. Karena kalau kita memilih tetap bersukacita, kita bisa kuat, kita bisa tabah dalam menghadapi masalah. Dan masalah jadi terasa lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan baik. Kesederhanaan artinya bukan miskin, tapi kita bisa hidup simpel, tidak berlebihan. Kita bisa hidup secukupnya, tidak perlu barang mewah, dan kita tidak perlu mengikuti tren. Kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, dengan apa yang sudah kita miliki. Belas kasih mendorong kita melakukan tindakan didasarkan kasih, bukan pamer. Kita bisa menolong, kita bisa memberi, karena apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa memberi karena Tuhan sudah mengasihi kita, sehingga kita bisa menolong sesama. Adik-adik, mari kita praktekkan bersukacita, hidup dalam kesederhanaan dan belas kasih. Baik di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Dengan siapapun yang kita jumpai. Baik dengan teman-teman kita, dengan orang yang berkeyakinan yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, dan orang-orang yang berbeda dengan kita. Brother Roger wafat pada usia 90 tahun. 16 Agustus 2005. Digantikan oleh Brother Lois. Dan sampai sekarang adik-adik, komunitas di These masih beraktivitas. Lagu-lagu di These dikenal oleh berbagai negara di dunia. Nah, selama pandemi COVID-19 ini adik-adik, kita punya banyak kesempatan untuk meluangkan waktu berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan bersama keluarga. Karena kita percaya dengan berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab, iman kita dapat bertumbuh. Kita lebih memahami kehendak Tuhan, dan kita dapat dikuatkan. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Mari adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalannya ya. Kita akan baca bersama dalam Yohanes 13 ayat 34.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita ulang sekali lagi, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, dengan pertolongan Tuhan untuk kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni dengan sesama kami. Kami mau belajar dari komunitas ITC yang hidup penuh sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih terhadap sesama. Bapa di surga, dalam suasana pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak orang mengalami penderitaan, kecemasan, kekhawatiran. Kami mohon pertolongan Tuhan, agar mereka yang mengalami sakit, mengalami duka cita, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Teristimewa pada pemerintah kami, pada aparat, pada para medis, para dokter, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan dan ketabahan, agar semua boleh diatasi dengan baik. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan, kami dapat hidup sukacita. Damai sejahtera Tuhan ada bersama kami. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang setia. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat beraktivitas, selamat bersukacita, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.